Kita akan kembali lagi teman-teman membahas yang saat ini viral ya. Oke, mini turnamen atau internasional mini turnamen yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno memiliki banyak sekali kejutan. Salah satunya adalah pemain-pemain timnas Indonesia yang memang baru saja debut dan dipanggil oleh Sintayong, dan ternyata memang benar saja ada beberapa pemain yang memiliki potensi untuk bisa menjadi bagian di Piala Asia U20 maupun di Piala Dunia U20. Salah satunya adalah sosok Hugo Samir. Nah, bagi pecinta sepak bola mungkin banyak yang belum tahu mengenai siapa sih sosok Hugo Samir ini dan apa saja fakta dari pemain yang masih berusia 18 tahun ini. Nah, di sini saya akan membahas tuntas bagaimana tactical board dari Hugo Samir, kemudian beberapa fakta dari Hugo Samir serta potensi Hugo Samir di timnas Indonesia di masa yang akan datang. Oke, pertama di sini akan saya bahas mengenai profil Hugo Samir ini. Nah, jadi untuk Hugo Samir ini ternyata adalah salah satu putra dari pelatih timnas Indonesia, yakni Jackson F. Tiago. Ya, kita ketahui bahwa di tahun 2012 hingga 2013 Jackson F. Tiago pernah menukangi timnas ya, dan juga beberapa klub Indonesia yang pernah dibawanya di Liga Champion Asia, salah satunya adalah Persipura. Nah, kemudian Hugo Samir ini kelahiran 25 Januari 2005 dan dia memang sejak kecil sudah menjadi WNI ya. Nah, kemudian fakta yang selanjutnya, ternyata Hugo Samir ini memiliki prestasi yang sangat gemilang di usia muda. Nah, untuk usia 11 tahun dirinya sudah bergabung di salah satu klub benteng muda ya. Dan dia mencatatkan 7 pertandingan dan berhasil mencetak 7 gol. Nah, uniknya dari Hugo Samir ini ternyata dia memiliki multi posisi antara striker murni, kemudian wing, bek kanan ataupun kiri. Dia juga ketika usia muda mampu ditempatkan sebagai gelandang serang. Artinya memang ketika itu pelatih pun sangat mudah ya untuk menentukan strategi dan juga komposisi untuk bisa memainkan Hugo Samir. Kemudian di leg kedua bersama benteng muda dia bermain sebanyak 9 pertandingan dan mampu mencetak 11 gol. Artinya memang pemain ini menjadi pemain yang produktif ya. Kemudian ketika ayahnya sudah pindah klub ya dari Persipura waktu itu, kemudian melatih salah satu klub Kalimantan yakni Barito Putra, dirinya ikut ke Akademi Barito U16 ya pada saat itu. Nah, kemudian dia juga masuk di skuad Barito Putra U16 di kompetisi IPA. Nah, kemudian memang pemain ini lahir di Surabaya ya, dan memiliki beberapa kelebihan di sektor posisi. Nah, dengan permainan yang bagus ini ternyata ketika dirinya semakin luas ya dari segi aspek skill, dia bergabung bersama Asiop. Nah, kemudian di 2018 dirinya bergabung bersama Bayangkara U18. Nah, dari beberapa karir dari Hugo Samir ini ternyata belum cukup sampai di situ saja. Dengan penampilan bagus di Bayangkara U18, akhirnya dia hijrah ke Persis Solo. Nah, waktu itu Jackson F. Tiago ya, ayahnya juga melatih Persis Solo untuk bisa bersaing di Liga 2 dan menembus di BRI Liga 1. Nah, kemudian fakta yang selanjutnya, dari beberapa track record ya dari Hugo Samir ini ternyata membuat Sintayong mencoba, karena ini akan menjadi opsi ya. Mengapa saya bilang opsi? Waktu kemarin ya kita ketahui sosok Ronaldo Kuateh memang tidak bisa ya untuk bergabung bersama timnas. Oleh sebab itu, itulah penyebab mengapa salah satu nama yakni Hugo Samir itu dimasukkan. Ini untuk menjadi opsi bagaimana striker-striker timnas nanti ada di porsi Hugo Samir. Nah, kemudian dari sosok Hugo Samir kita juga bisa mengenal dia dari agama dia dan juga bagaimana karakter dia dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengenal lebih jauh. Nah, walaupun sang ayah adalah non-muslim dan ibunya adalah muslim, ternyata Hugo Samir ini adalah seorang hafiz. Nah, ini yang menjadikan kebanggaan tersendiri bagi orang tuanya.
Oke, setelah kita sudah membahas mengenai profil, nah di sini saya akan membahasnya mengenai permainan dan juga skill dari Hugo Samir melalui tactical board. Nah, tactical board yang akan saya buat, saya akan membandingkan ya atau mengkomparasikan antara dua pertandingan saat melawan Fiji dan juga saat melawan New Zealand. Kita ketahui saat melawan Fiji dia tampil ya, diturunkan oleh pelatih di menit 72 dan kurang lebih 20 menit dia mampu untuk menampilkan sesuatu yang berbeda di timnas Indonesia dengan kecepatan, kelincahan, akurasi, dan juga penyelesaian akhir. Itu yang membuat sebenarnya Hugo Samir ini diprioritaskan untuk masuk di timnas edisi Piala Dunia. Oke, kemudian di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan menyimpulkannya atau melihatkan analisis kepada kalian semua mengenai permainan dari Hugo Samir di dua laga. Oke, saat melawan Fiji, dirinya diposisikan sebagai sayap kanan. Nah, ini memang sedikit berbeda. Walaupun ketika pertandingan uji coba saat melawan Persija Jakarta Youth, dirinya diletakkan sebagai striker murni. Nah, tetapi di sayap kanan ini dirinya mampu, teman-teman. Di sini dia mampu bergerak ya. Nah, di sini adalah pemain Fiji ya. Dan ketika body charge dirinya selalu menang, dan ketika speed dia mampu membuka ruang, dan akhirnya di sini dia memberikan umpan yang bagus ke Rabani Tasnim. Nah, bola yang selalu dimainkan oleh Hugo Samir, dia tidak mau melemparkan atau menendang bola itu lebih dari 5 meter. Artinya memang pemain ini selalu ingin pemain-pemain lain dari timnas itu mendekat, dan dirinya dengan speed yang dimiliki dia langsung umpan tarik. Nah, ini adalah ciri khas dari Hugo Samir. Nah, dari pertandingan saat melawan Fiji itu sudah dipraktekkan Hugo Samir dan sukses sebanyak 3 kali untuk memperlihatkan speednya, kemudian masuk ke tengah ya, kemudian di kotak penalti, kemudian memberikan bola ke striker Indonesia yakni Rabani Tasnim pada saat itu. Nah, kemudian dirinya juga ya teman-teman ya, ini saya kalkulasikan terlebih dahulu bahwa sebenarnya dirinya juga sering membantu di sektor gelandang serang. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat luar biasa. Oke, tapi untuk saat melawan Fiji kemarin, Hugo Samir hanya bergerak di sini teman-teman, di sini. Nah, ketika terserang, Hugo Samir paling mentok di sini, kemudian dia lari ke ujung untuk membuka ruang ya. Nah, dan dirinya ketika membuka ruang dia tidak mau untuk membelakangi dari pemain. Artinya ketika pemain di sini ya, dirinya pasti di sini. Nah, mencoba untuk langsung menusuk di sini. Nah, sosok Zaki Ashraf pada saat melawan Fiji ini adalah sosok penting bagaimana kelancaran speed dari Hugo Samir. Oke, jadi untuk Tiki Taka, Shin Taeyong saat memainkan Hugo Samir, dia lebih memainkan atau memfokuskan dirinya sebagai posisi aslinya di sayap kanan. Nah, kemudian di sini saya akan membahasnya saat melawan New Zealand. Nah, ini yang menjadi hal bagus ya, karena di akhir laga ternyata pelatih New Zealand ya langsung mengatakan bahwa ada salah satu pemain Indonesia nomor punggung 10 yang memang memiliki kualitas berbeda dari pemain lain, dan ternyata itu adalah sosok Hugo Samir. Betul, di sini kita akan melihat bagaimana statistik. Nah, bahwa Hugo Samir di saat melawan New Zealand ini sudah mencetak ya 4 umpan, kemudian 2 tendangan ke arah gawang yang sukses, kemudian 4 operan ke gawang ya, ke gawang musuh yang sukses. Nah, di sini akan saya lihatkan terlebih dahulu. Nah, posisi Hugo Samir sedikit berbeda di leg kedua ya, ataupun di pertandingan kedua. Nah, dia diposisikan sebagai sayap kiri. Nah, di sini adalah posisi dari Hugo Samir. Nah, di sayap kiri ini ternyata dirinya dibantu oleh Arkan Fikri. Nah, Arkan Fikri ini adalah salah satu kapten timnas ya, yang memang menggantikan posisi dari Marcelino Ferdinand. Dan ini yang menariknya bahwa ketika bola dioper dari Arkan Fikri ke Hugo Samir,
Sebentar. Nah, di sini ke Hugo Samir. Nah, Hugo Samir langsung mengajak lari dari pemain New Zealand. Nah, kita ketahui memang pemain-pemain New Zealand ini kalau untuk postur oke ya, bagus sekali, tinggi, tetapi ketika mati langkah atau kalah langkah, itu akan membuat Hugo Samir sangat mudah untuk bisa menembus dan masuk ke area kotak penalti. Dan benar saja, ketika Hugo Samir masuk, nah di sini ada sosok Rabani dan juga Arkan Fikri yang juga masuk, artinya 3 lawan 3. Kemudian di sini ada Janadin Faris yang mencoba juga ikut masuk. Nah, artinya juga sama polanya. Hugo Samir selalu memberikan di kotak penalti umpan yang bagus di sini. Nah, di sini kemarin kita bisa melihat saat pertandingan lawan New Zealand bahwa Hugo Samir ini juga memiliki beberapa peluang dan juga dia mampu mengoper bola untuk bisa ditendang ke gawang. Dan ini memang menjadi kelebihan dari sosok Hugo Samir ya. Dan yang terakhir ya teman-teman, ketika timnas Indonesia menyerang ya, walaupun 2 gol Indonesia itu kesalahan dari back, ketika timnas Indonesia diserang, dia mampu untuk turun hingga ke tengah lapangan. Artinya memang ini instruksi baru bagi dirinya, dan memang pemain ini sangat mobile ya dari segi penyerangan, kecepatan, dan juga penyelesaian akhir. Ini yang bisa menjadi kelebihan dari sosok Hugo Samir. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang potensi Hugo Samir ini? Apakah dengan kapasitas dirinya yang memiliki multiposisi di lini depan, ini akan menjadi baik atau bagus untuk timnas Indonesia ke depannya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.